Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net Takengon dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program Dialog Luar Studio RRI Takengon, di mana dalam kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan launching Kampung Jakat, di mana Kampung Cekalbaru di Kabupaten Bandar Meriah ini telah diresmikan sebagai Kampung Jakat yang baru saja dilaunching oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RRI Republik Indonesia, Dr. Andes Tarmizi Tohor MAH. Dan pendengar, Kampung Cekal ini merupakan kampung kedua di Aceh yang ditetapkan sebagai Kampung Jakat dan satu-satunya di Kabupaten Bandar Meriah. Dan untuk membahas hal tersebut, di saat ini kami sudah bersama sejumlah narasumber dan akan kita sapa terlebih dahulu. Dari yang paling ujung ada Bapak Petua Kampung Cekalbaru, Bapak Rasidan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah Pak. Kemudian di sebelah Bapak Rasidan ada Bapak Imam Kampung Cekalbaru, Bapak Juandi Pak. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak, sore hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Juandi ada Bapak Camat Timang Gajah, Bapak Abdul Hadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Bapak Reje Kampung Cekalbaru, Bapak Sudirman. Assalamualaikum Siap. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama kita juga didampingi oleh Bapak dari Babinsa dan Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa, Bapak Beni Wasisno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Babin Kamtipmas ada Bapak Rudi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kita akan membahas terkait dengan Kampung Jakat yang ditetapkan, yaitu Kampung Cekalbaru. Dan saya ingin ke Pak Imam dulu ini Pak. Ya Pak. Siap. Bisa diceritakan Pak, awal mula ditunjuknya Kampung Cekal ini sebagai Kampung Jakat ini seperti apa ini Pak? Bercerita masalah zakat di Kampung Cekalbaru ini sebenarnya panjang ceritanya. Artinya kita di Kampung Cekalbaru ini sudah bergabung dengan Baitul Mal Kabupaten Bandar Meriah sejak berdirinya Badan Baitul Mal Kabupaten Bandar Meriah. Dan itu kita setiap tahun menyetor zakat ke Kabupaten Bandar Meriah itu dan meningkat rankingnya. Artinya pertamanya 10 juta, naik 15 juta, naik 20 juta, dan hari ini tahun 2023 ini sudah mencapai 65 juta penyetoran ke Baitul Mal Kabupaten Bandar. Itu masih sampai Juni, sampai Mei hari ini. Sampai Mei sudah 65 juta penyetoran zakat masyarakat Kampung Cekalbaru di Baitul Mal Kabupaten Bandar Meriah. Baru-baru ini ada program dari Kementerian Agama bahwa adanya Kampung Percontohan Zakat. Itu diambil dari desa yang 232 kampung, desa yang 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam. Dari program 3T ini mungkin Cekalbaru ini administrasinya bagus, pelayanan zakatnya bagus, penyetoran bagus, administrasi bagus. Barangkali dari sinilah diambil oleh Kementerian Agama, Cekalbaru ditetapkan sebagai kampung launching zakat ataupun kampung percontohan zakat di Kabupaten Bandar Meriah. Awal-awalnya pun kami kaget, apa itu sebenarnya kampung percontohan zakat. Jadi setelah kami buat video kemarin tuh di Provinsi Aceh, kita bertanding 5 kabupaten. Yang ingat saya di Aceh Tengah itu Desa Wak, di Cekalbaru, Kabupaten Bandar Meriah, dan juga ada di Pidijaya, dan juga ada di Aceh Barat. Tapi alhamdulillah kita lah Kampung Cekalbaru ini ditetapkan sebagai kampung percontohan zakat. Barangkali ini untuk sementara. Selanjutnya ke Pak Reje nih Pak. Ditunjuknya Kampung Cekalbaru sebagai Kampung Zakat. Sebelumnya ini seperti apa dukungan dari pemerintah kampung sendiri nih Pak? Saya selaku Reje Kampung Cekalbaru mengenai zakat. Terlahirnya kampung ini bisa dinobatkan menjadi percontohan launching zakat itu dikarenakan antusiasnya masyarakat berzakat.
dengan antusiasnya berzakat, sehingga jadilah Menteri Agama menunjuk Kampung Cikal Baru untuk menjadi contoh launching zakat. Dan program kami memang dengan Pak Imam di sini setiap kami ada memetik hasil itu, saya pribadi selaku reja menyarankan kepada masyarakat saya, karena di dalam uang kita ada hak orang lain, yaitu kalau enggak dikumpulkan dulu bisa sekalian disetor, bisa juga berapa dapat 10 juta 25.000 itu udah hak zakat, maka keluarkanlah. Jadi setelah saya kasih pengertian masukan dengan masyarakat, alhamdulillah di masa jabatan saya baru menjelang sekitar 14 bulan atau 15 bulan jabatan saya selaku reja di Kampung Cikal Baru ini, alhamdulillah zakatnya terus rankingnya naik, dan sehingga ditunjuklah kampung ini menjadi percontohan zakat seprovinsi, Pak ya. Jadi alhamdulillah juga telah diberi bantuan oleh kementerian, yaitu dari Baitul Mal, juga ada kantor Baitul Mal Kampung itu baru ada dari 232 kampung, baru di Cekal ada dibangun. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Kemudian dari Pak Petu ini Pak, sedikit tanggapannya Pak terkait dengan kampung zakat ini Pak. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Jadi di mana kami selaku petua kampung, artinya petua kampung itu adalah perwakilan daripada masyarakat. Di mana di dalam kami selaku petua kampung, setiap di dalam pengajian hari Jumat kaum ibu, maka kami sarankan kepada ibu-ibu pengajian bahwa kita harus sadar zakat. Kenapa? Karena di Cikal Baru ini komoditi perekonomian itu banyak Pak. Contoh satu kemiri, di mana kemiri ini pun dalam salah satu kakak itu bisa dalam satu tahun itu mencapai 700 kilo dan 800 kilo, dan ada juga cabai per tahun itu Pak, per kakaknya mungkin sampai 2 ton 3 ton begitu Pak. Dan ada lagi komoditi lain, ada kopi Lampung namanya Pak. Itu pun masyarakat mempunyai kopi Lampung itu berkisar 200 kilo 300 kilo per tahunnya Pak. Makanya mungkin dari hasil sedemikian itu, masyarakat Kampung Cikal Baru itu sadar akan zakatnya Pak. Sadar dia bahwasanya harta yang kita miliki itu berarti bukan sepenuhnya milik kita. Begitu kami paparkan kepada masyarakat kan Pak. Berarti di sebagian harta kita itu ada sebagian hak fakir miskin. Dari situlah makanya mungkin Allah Subhanahu wa taala menunjuk kampung kami ini Pak selaku kampung, yaitu kampung zakat se-Kabupaten Bener Miyah Malang, seprovinsi Kabupaten Aceh Tengah Pak. Seprovinsi Pak. Nah, ini Pak makanya di Kampung Cikal Baru ini bersatu Pak. Ada 3 suku di sini Pak. Ada Jawa, Aceh, Gayo. Malahan ketiga-tiga suku ini bersatu. Dia itu mau Pak sadar akan mengeluarkan zakat. Maka mungkin penilaian daripada para petinggi-petinggi seperti PJ Bupati mungkin Pak, dari keakraban kami Pak selaku masyarakat Kampung Cikal Baru ini, maka terpilihlah kami sebagai yaitu pemenang Baitul Zakat. Jadi sementara Pak ini dulu pemaparan kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kemudian mungkin bisa kami tambahkan sedikit lagi bahwa kami sangat sadar betul memang dengan masyarakat Kampung Cikal Baru ini, dari kesadaran masyarakat itu sebahagian masyarakat itu tidak menunggu nisab dan hulnya. Setiap memetik hasil dari kebunnya, baik itu kopi, cabai, miri dan lain sebagainya, kendati pun hasilnya hanya 1 juta, itulah masyarakat itu menyerahkan kepada kami zakatnya 25 juta. 25.000. Dan itu setiap saat Pak. Disitulah saya pun agak merinding bulu rumah saya. Tingkatan itu sudah kesadaran masyarakat saya di Kampung Cikal Baru ini, bahwa dia tidak pernah lagi menunggu nisab dan hulnya. Setiap kutip kopi diserahkan zakatnya, setiap ngutip cabai diserahkan zakatnya.
Dia tidak menunggu lagi harus 10 juta, harus 15 juta. Kendati pun 1 juta, beliau setorkan zakatnya 25.000, Pak. Itu yang menjadi faktor meningkatnya zakat di Kampung Cekal nih, Pak ya. Iya, Pak, ya. Kemudian selanjutnya ke Pak Camat ini, Pak. Terkait dengan baru saja ditetapkannya Kampung Cekal sebagai kampung zakat ini, seperti apa dukungan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan ini, Pak? Oke, terima kasih kepada para bung-bung dari TPRI dan seluruh pemirsa pendengar RI. Di sini memang kampung zakat di sebelum bulan Ramadan memang ini diwacanakan untuk kampung zakat, yaitu hasil komunikasi dengan Pak Kepala Desa, Pak Reja, Pak Petua dan Pak Imam, serta komunikasi kami juga dengan Pak Baitul Mal Kabupaten Banda Meriah serta pihak Kemenak. Jadi yang mana seperti disampaikan Pak Imam tadi, ada beberapa persyaratan, terutama kampung terpencil yang jauh dari kabupaten dan juga kampung terluas. Jadi ini ada beberapa persyaratan, sehingga kami selalu berkomunikasi dengan pihak Kemenak dan juga Baitul Mal, terutama di awal, bagaimana toh bisa memenangkan untuk mendapatkan kampung Cekal ini menjadi kampung zakat, menjadi kampung binaan zakat, baik dari tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Nah, selama ini kami juga terus berkoordinasi dengan Pak Reja, Pak Petu dan Pak Imam. Jadi kami hanya selama ini menyarankan agar mungkin setiap salat Jumat khatib itu menyampaikan masalah zakat. Jadi berikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah juga separi Ramadan di sini diadakan, yang mana para tengku setiap separi Ramadan selesai salat menyampaikan masalah ketentuan zakat. Dan juga salat Idul Fitri, kebetulan Pak Imam sepakat, di mana juga para khutbah ini juga menyampaikan tentang zakat, sehingga kita lihat sekarang ini memang masyarakat ini sudah cukup mengetahui, menyadari bahwa zakat itu adalah memang itu adalah hak ada orang lain di situ. Sehingga inilah kita mungkin di sini, sehingga beban masyarakat kita bantu yang mungkin kurang beruntung dari sini. Kenapa? Karena hasil juga selalu kami mungkin Pak Petua, Pak Imam dan Pak Reja menyampaikan kepada masyarakat, baik setiap Jumat, disetor dari kampung ini mungkin sekitar 60 juta, tapi dikembalikan dari Baitul Mal Kabupaten itu lebih dari 60 juta. Bisa kembali lipat 2, sehingga inilah yang membantu mungkin masyarakat di sini yang berkekurangan. Jadi ini keuntungannya, tidak ada dirugikan masyarakat itu. Kalau lebih membayar zakat, pasti akan lebih lagi dikembalikan kemari. Jadi terus kita lihat kesadaran ini terus meningkat. Alhamdulillah mungkin sudah dirasakan masyarakat, sehingga ada keberkatan juga mungkin setelah ada kesadaran ini. Maka kita lihat dari tahun ke tahun ini zakat tidak ada perkembangan. Nah, kami terus selalu selama ini berkoordinasi dengan pihak Baitul Mal dan juga Kemenak, bagaimana toh cara memenangkan di tingkat nasional. Karena di tingkat provinsi, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kami komunikasi dengan tingkat Kemenak dan Baitul Mal, alhamdulillah sudah diajukan ke tingkat pusat. Maka hari ini kita sudah mendapatkan di tingkat, bukan lagi hanya di tingkat kabupaten, hanya di 10 kecamatan, dan tingkat provinsi dari 23 kabupaten, tapi kita sudah di tingkat nasional. Nah, inilah yang selama ini adalah jerit payah bapak-bapak ini, baik bekerja sama, kalau kita lihat berkolaborasi dengan Pak Babinsa, Pak Katipmas, inilah berkat kerjasama mereka ini. Jadi ini adalah keberhasilan aparat desa yang sudah bisa menyadarkan masyarakatnya di dalam berzakat. Nah, inilah sehingga didapatkan hari ini kena kesekuen pemerintahan bersama aparat desa, bersama kesadaran masyarakat di dalam membayar zakat, sehingga juga sekarang masyarakat Kampung Cekal sudah mendapatkan, sudah melihat bantuan yang begitu berkucur hari ini yang dibawakan oleh dari Kementerian Zakat dari beberapa mungkin kalangan. Nah, sehingga mungkin juga ke depan ada lagi juga bantuan-bantuan zakat terus, baik tentang peternakan, pertanian, bantuan. Nah, ini mungkin ke depan semakin membuat menyadarkan masyarakat kita, inilah memang hasil selama ini yang
mungkin dikerjakan berupaya baik aparat desa dan masyarakat. Kita lihat betul-betul juga antusias untuk membantu ini, dan mereka juga kita lihat kesadaran mereka dari hari ke hari mungkin sudah dia dapatkan kenikmatan dia di dalam membayar zakat itu, mungkin dari hasil selama ini mungkin yang dia terima dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat mungkin masyarakat juga kita mendapatkan hasil, dia mengeluarkan hasil zakat, hasil juga mungkin dia bertambah. Jadi alhamdulillah, yang mana berkat kolaborasi seluruh aparat kerjasama bersama aparat koordinasi tingkat kabupaten, alhamdulillah hari inilah hasil yang sudah didapatkan Kampung Cekal ini masuk ke tingkat nasional. Nah, ini kami juga mengucapkan baik kepada pihak Baitul Mal Kabupaten, pihak Kemenak Kabupaten yang memang telah membantu di proses-proses kegiatan ini. Memang sebenarnya proses tidak sulit karena hanya persyaratan kemarin itu beberapa data yang diminta dan hanya video. Jadi mungkin sekarang untuk para pemirsa TVRI mau melihat video YouTube Kampung Zakat Cekal Baru itu sudah ada di YouTube. Jadi hanya ini persyaratan yang ke sana dan beberapa data yang dikirimkan sehingga Kampung Cekal ini sudah dinobatkan menjadi pendapat zakat tingkat nasional. Nah, alhamdulillah semoga ini ada keberkahan, ada kenikmatan sehingga ke depan terus bantuan bisa mengalir terus datang ke Kampung Cekal ini sehingga manfaat ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita. Oke, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada pihak WRI, pihak RRI telah juga hari ini bisa bergabung dengan kami. Juga seterusnya ke depan juga kami harap juga dalam pendampingannya dan juga pembinaannya tentang Kampung Zakat ini, semoga Kampung Cekal ini bisa menjadi percontohan juga ke kampung-kampung lain sehingga masyarakat kita di seluruh Aceh ini juga dapat menjadi bersadar dalam membayar zakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sedikit pemaparan dari Pak Camat. Kemudian kita ingin juga mendengarkan dari bapak-bapak dari pihak keamanan ini. Ada Bapak Babinsa dan Pak Babin Kaptipmas nih Pak. Seperti apa sebenarnya dukungan daripada bapak-bapak untuk desa Cekal ini terkait dengan Kampung Zakat ini Pak? Mungkin bisa dimulai dari Pak Beni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Babinsa Desa Cekal Baru Pak, sudah kurang lebih 4 tahun. Jadi untuk masalah zakat ini kami selaku pembina desa selalu mendukung karena memang kegiatan ini sangat positif Pak, dan nyatanya memang terbukti sejak saya berdinas di sini masyarakat Kampung Cekal Baru sangat antusias dalam membayar zakat hasil dari jeripayah masyarakat saya, karena dari tahun ke tahun hasil buminya semakin meningkat karena akibat lebih yakin membayar zakat Pak. Intinya saya selaku Babinsa bersama Pak Babin Katimas sangat-sangat mendukung tentang masyarakat lebih sadar lagi untuk membayar zakat. Saya rasa dari itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Pak Rudi sedikit Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Babin Kamtimas bersama rekan saya Babinsa Pak Beni. Di sini masyarakat Cekal Baru sangat antusias, apalagi dengan masalah pertanian yang melimpah ruah hasilnya, dan mereka sadar Pak untuk membayar zakat. Dan di sini juga saya kurang lebih hampir 5 tahun atau 6 tahun bertugas di Kampung Cekal Baru ini. Apapun kegiatan di Kampung Cekal Baru ini Pak, tetap kami dukung dengan hal yang positif, yang seperti kita lihat hari ini. Kita mendapatkan berkah ya Pak, mendapatkan kampung zakat atau kampung percontohan. Selagi pula dari segi keamanan alhamdulillah masih bisa kita kondusifkan. Masalah pencurian hasil tani masih bisa kita untuk bersama-sama menjaga untuk lebih hasil untuk melimpah. Kuncinya keamanan. Salah satunya Pak ya. Salah satunya. Nah, mungkin itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian Pak Reja Pak,
di Kampung Cekal Baru ini ada berapa kakak Pak sebenarnya Pak? Terima kasih untuk Kampung Cekal Baru, untuk kakak semua 437 kakak. Di sini terdiri 3 suku. Suku Jawa 75%, suku Gayo 20%, suku Aceh 5%, dan lebih kurang jiwa ada sekitar 1.600 jiwa. Jadi di Cekal ini kami tidak ada lagi untuk memandang suku menyuku, udah sama semua. Dan saya sendiri asli orang Gayo, istri saya orang Aceh. Tapi alhamdulillah ayah mertua juga udah di sini. Dan untuk keamanan, alhamdulillah Kampung Cekal Baru aman terkendali. Bahkan kereta-kereta pun sering kita taruh di luar. Insyaallah sejauh ini tidak pernah ada kehilangan, baik itu apapun jenisnya. Dan alhamdulillah mungkin dari kesadaran zakat tadi Allah menjaga kampung ini dan berikan berkah kepada kami selaku pemimpin, dan berkah kepada masyarakat kami, dan berkah kepada kampung kami, sehingga Allah mendatangkan orang-orang besar contoh seperti Bapak Dr. Tarmiji Tohor MA yang telah hadir kemari bersama Bapak Bupati, Bapak Kajari, yang mana tadi juga ada Bapak Wakapolres dan juga ada dari Dandim untuk hadir ke Kampung Cekal Baru, di mana Kampung Cekal Baru ini bisa bilang ujung, bener meriah itu ujung, karena di sebelah sudah memasuki Aceh Tengah. Jadi alhamdulillah dari 232 kampung dinobatkan Kampung Cekal Baru untuk menjadi launching kampung zakat seprovinsi Aceh. Kami tidak bisa mengucapkan apapun, bahkan ini semua kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini rahmat dari kesadaran masyarakat kami, yang mana 437 kakak tadi mengeluarkan zakatnya, sehingga mungkin datang rahmat ke kampung ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Imam lagi nih Pak. Terkait dengan zakat ini Pak, kampung zakat ini Pak, nantinya ada program apa sebenarnya yang akan dilakukan di sini Pak? Mungkin ada gambaran sedikit Pak. Ke depan kita punya program Pak, punya program. Mungkin tidak selama lagi dengan program kebelakangan ini. Kalau kebelakangan ini memang kita dibantu setiap tahun itu ada 1 unit rumah oleh Baitul Mal Kabupaten Benar Meriah itu. Kenapa kita dibantu oleh rumah rehab rumah itu setiap tahun kita dapat, karena kita memang penyetoran kita tuh karena masuk 5 besar. Tadi nomor 2, di nomor 3 se-Kabupaten Benar Meriah. Maka kita diberikan bantuan rumah 1 unit per tahun. Ke depan kita punya program gini, kita robah kembali Pak. Artinya ke depan nih kita budayakan pemberdayakan zakat produktif. Artinya apakah dia nanti pertanian, peternakan atau UKM. Ini program kita, dan ini kita sudah kerjasama dengan Baitul Mal Provinsi dan juga dengan Barnas tadi, Badan Zakat Nasional tadi, bahwa mereka akan bantu dengan zakat produktif, yaitu lewat pertanian. Jadi kalau dia fakir miskin atau mustahik, itu kalau dibeli bantuan zakatnya itu zakat produktif dari mustahik, itu bisa diberdayakan dengan nanti untuk bisa akhirnya dia menjadi muzaki. Artinya hari ini tahun ini dia penerima zakat, insya Allah kita berdayakan zakat produktif, tahun depan dia sudah menjadi muzaki. Nah, ini yang kita harapkan. Ini tahun 2023 ini kita berdayakan Pak. Insya Allah dari zakat bantuan fakir miskin kita jadikan ke zakat produktif. Kalau di Cekal Baru sendiri Pak, ada berapa banyak Pak mungkin masyarakat yang berhak mendapatkan program yang Bapak sebut tadi? Sekitar nggak banyak lagi Pak, sekitar 10% atau 20% lah dari jumlah kakak Pak. Dari jumlah kakak. Jadi kalau memang dia tua, itu nanti kita berikan peternakan atau melalui bebek. Itu kan tidak terlalu berat cara pemeliharaannya, maka dari hasil telur bebek itu dia bisa menghidupi kehidupannya. Terima kasih Pak. Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net, karena kita sudah berada di penghujung acara, kita ingin tanggapan ataupun harapan dari masing-masing narasumber. Kita awali dari Pak Petua dulu. Berizin Bapak dari RRI Kabupaten, kami mohon kepada yaitu para pejabat PJ Bupati, pada
Pak Kemenak, Bapak Baitul Mal. Artinya walaupun kami sudah terkena pilihannya itu kampung zakat, maka harapan kami ke depan kalau bisa curahkanlah terus bantuannya kepada kami, karena seperti masyarakat kami masih ada 20% lagi yang wajib mungkin menerima bantuan. Mungkin dengan diberikannya bantuan yang untuk 20% tadi, maka ke depan mungkin Cekal Baru bisa menjadi kampung berdikari sendiri, Pak. Terima kasih. Dari Pak Imam, Pak. Terima kasih Pak RRI, bahwa harapan kami yang pertama memang masyarakat ini jangan luntur kesadaran untuk bayar zakat. Ini yang utama. Dengan launchingnya hari ini, masyarakat pun semakin bertambah kesadarannya. Yang kedua, kami harapkan kepada Baitul Mal Bener Meriah dan juga Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, Baitul Mal Provinsi dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi itu kami harapkan jangan asal di launching. Program itu berlanjut, harapan kami. Sebagaimana dengan kabupaten lain yang telah pernah dibantu di Aceh lain, ini maksud kami harapan terutama zakat produktif tadi diberikan oleh mereka ke kampung Cekal Baru nih, supaya bisa lebih berkembang ke depan dan bertambah zakatnya. Kalau tahun 2023 65 juta, kita harapkan di tahun 2024 bisa mencapai 100 juta. Ini harapan kami. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ke Pak Babin Kamtimas dulu. Pak Babinsa. Baik, terima kasih. Harapan kami dari Babin Kamtimas, Bapak Babinsa, alhamdulillah masyarakat kita jangan semakin kendor dengan adanya launching ini, semakin lagi bertambah rezekinya, hasil melimpah, semakin lagi ke depan semakin sukses dan jaya. Itu saya. Pak. Baik. Terus harapan saya selaku Babinsa untuk masyarakat Cekal ya, ke depan lebih lagi lah untuk peduli atau sadar akan membayar zakat, sehingga insya Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Dan pesan saya, harapan saya kepada masyarakat Cekal, saya selaku Babinsa dan rekan saya, mitra saya Babin Kamtimas, pasti akan melindungi ya. Tidak usah takut untuk berkebun atau bertani ya, untuk masalah keamanan dan keselamatan masyarakat. Kita siap dan mendukung untuk keselamatan demi keamanan masyarakat Cekal dan lebih sukses lagi. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ke Pak Rejo, Pak, harapannya, Pak. Harapan saya selaku Rejo Kampung Cekal Baru berharap penuh kepada Bapak Menteri, baik dari provinsi dan kabupaten. Harapan saya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat saya, yang mana mungkin ada dari sisi zakat bisa diberikan bantuan, sehingga dari bantuan itu bisa menghasilkan penghasilan untuk masyarakat saya, sehingga masyarakat saya bisa berzakat, sehingga zakat untuk kampung Cekal Baru semakin bertambah, perekonomian masyarakat saya semakin meningkat. Mungkin hanya itu dari saya. Terakhir dari Pak Camat, Pak. Terima kasih baik kepada seluruh pendengar RRI. Jadi harapan kami di pemerintah kecamatan, kami pingin kampung-kampung lain di seluruh kecamatan Timbang Gajah ini agar dapat mencari contoh ke kampung Cekal ini, dan juga masyarakat kami seluruh kecamatan dan juga untuk Kabupaten Bener Meriah bisa juga bercontoh dan juga bisa sadar dengan zakat ini, sehingga bahwa di zakat itu di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Jadi kami berharap kepada aparatur kampung, baik Babinsa, Pak Kamtimas, kerjasamanya di sini, kekompakannya. Jadi mungkin bisa kita lihat lagi masyarakat kita, mungkin masih ada 1, 2, 3 orang yang belum sadar akan zakat. Maka ini akan apakah secara kita nanti ke depan gimana tesnya supaya dia juga bahwa sadar zakat ini. Dan juga kepada seluruh pemirsa, jadi kami berharap butuh dukungan pemantauan ke depan agar kami di mana yang hari ini telah masuk kampung zakat tingkat nasional, mohon selalu dukungan terhadap kampung zakat ini supaya ke depan semakin terus bertambah, sehingga masyarakat miskin
di Kampung Cekal ini dan di Kecamatan Timbang Gajah bisa terbantu dari zakat para masyarakat yang memang melebihi rezekinya. Jadi kami berharap juga kepada Bapak PJ Bupati dan Bapak Kepala Kemenak dan Kepala Baitul Mal Kabupaten Banda Meriah, baik tingkat provinsi dan tingkat nasional, ke depan kalau kami lihat tadi ada beberapa wawancara akan diberi bantuan, tapi harap bantuan ini betul-betul bisa bermanfaat sehingga bisa bertambah ekonomi masyarakat, sehingga bisa bertambah zakat di sini, dan ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat kami di Kecamatan Timbang Gajah ini. Jadi mungkin hanya ini. Terima kasih pada seluruh pendengar dan para petugas RRI pada hari ini telah bersama kami di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya. Terus ke depan mungkin, karena ini mungkin butuh dukungan dari segala pihak, dari media dan juga dari RRI supaya Kampung Cekal ini betul-betul terbina. Kami akhiri. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, demikian tadi program Dialog Liar Studio bersama kami, dan terima kasih juga kepada bapak-bapak narasumber yang telah berbincang bersama kami, dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.